Suatu hari, seorang pria secara tak sengaja melihat boba milik majikannya. Pria ini kaget, takut menimbulkan masalah, ia buru-buru mengucek mata. Pura-pura berkata bahwa ada debu masuk matanya. Namun, majikannya curiga, lalu bertanya apa yang sebenarnya ia lihat. Dengan canggung, pria itu berbohong. Katanya, ia hanya sedang memandangi pohon suci di simpang jalan. Anehnya, sang majikan dan istrinya yang baru pulang dari Amerika mempercayainya. Keesokan harinya, pria ini membawa mobil majikannya ke kampung halaman. Sepanjang jalan, ia membunyikan klakson pada setiap orang yang dilaluinya seakan ingin memamerkan keberhasilannya. Namun saat tiba di rumah, wajahnya langsung berubah muram. Neneknya yang mata duitan langsung marah karena ia jarang mengirim uang. Tapi ketika ia mengeluarkan sejumlah uang, sikap sang nenek berubah seketika. Dengan semangat, sang nenek memberitahukan bahwa ia telah mencarikan jodoh untuk cucunya. Namun pria itu menolak. Ia tak ingin hidupnya berakhir seperti ayah dan saudara-saudaranya. Ia pun kembali ke rumah majikannya. Suatu ketika, saat sedang menyajikan teh, nyonya rumah menegurnya. Katanya, pria itu jorok, giginya kuning, mulutnya bau. Pria ini kemudian masuk kamar mandi dan menatap dirinya di cermin. Ia merasa malu. Keluarganya tak pernah mengajarkannya soal kebersihan. Saat ulang tahun nyonya, sang nyonya menyetir dalam keadaan mabuk. Ia kehilangan kendali dan menabrak seorang pejalan kaki. Majikannya panik ingin menelepon polisi, tapi pria itu melarang. Mereka kabur, dan ia mengira tak akan ada yang melaporkan. Besoknya, bos besar justru memujinya. Ia bilang, pria ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Namun beberapa hari kemudian, seorang pengacara datang membawa surat pernyataan. Isinya, jika ada masalah hukum, maka si pria inilah yang harus menanggung semuanya. Ia kebingungan. Namun yang paling menyakitkan, neneknya telah lebih dulu menandatangani surat itu demi uang. Ia pun pasrah. Sejak saat itu, hidupnya dipenuhi ketakutan. Takut jika sewaktu-waktu keluarga korban melapor. Hari-hari berlalu. Bos yang dulu ramah kembali ke watak aslinya. Pria itu kembali diperlakukan sebagai bawahan. Diminta memijat kaki. Diperintah seenaknya. Suatu hari, nyonya muda datang membawa kabar. Kasus tabrak lari itu telah ditutup. Tak ada saksi. Pria itu merasa lega. Tapi tiba-tiba, sang bos malah menendangnya. Nyonya muda pun marah. Ia muak dengan sikap ayahnya. Lalu memutuskan untuk pergi dari rumah. Sebelum pergi, ia menyerahkan sebuah amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih. Pria itu hanya terdiam. Pengorbanannya tak sebanding dengan yang ia terima. Ia mulai sadar bahwa sebaik apapun orang miskin, mereka akan tetap dipandang rendah oleh orang yang merasa tinggi.